Kita masuk pada bagian kedua dari deductive reasoning and decision making. Pada bagian kedua ini kita akan berbicara terkait dengan cognitive error. Nah, seperti yang dibahas sebelumnya, bahwa deductive reasoning ini memiliki aturan-aturan yang logis, memiliki satu tata cara dalam mengambil keputusannya, gitu ya. Akan tetapi ada bagian dari kognitif kita yang dapat membuat kita berpikirnya error atau menjadi salah, gitu ya. Nah, apa saja faktor yang bisa mempengaruhi terjadinya cognitive error? Itu ada heuristik, negative and positive sentences atau kalimat negatif positif, kalimat yang konkret dan abstrak atau konsep yang konkret dan abstrak, belief bias effect, dan confirmation bias. Nah, kita akan bahas satu-satu gitu ya. Pada heuristik. Heuristik itu adalah satu strategi umum yang memang biasanya berlaku dan works well gitu ya. Misalnya seperti stereotyping, bahwa kalau misalnya seseorang yang gemuk itu suka makan gitu ya, itu ya biasanya benar. Tapi ada kalanya hal tersebut tidak benar, tidak selalu yang gemuk itu senang makan misalnya gitu ya. Nah, mengapa bisa terjadi kesimpulan yang salah tersebut atau kita bisa dengan cepat membuat satu stereotip gitu ya, biasanya heuristik itu terkait dengan stereotip ataupun hal-hal yang sifatnya dengan cepat kita katakan gitu ya. Nah, hal tersebut karena kita memiliki dua tipe processing dalam pemikiran kita. Itu yang dikatakan termasuk dalam dual process theory. Tipe pertama adalah biasanya cepat dan otomatis. Ini yang merupakan heuristik ya, heuristik merupakan bagian di dalamnya. Tipe yang kedua biasanya lebih lambat dan terkontrol. Untuk teori ini akan kita bahas berikutnya, gitu ya. Nah, biasanya heuristik ini menjadi error karena kita punya stereotyping tertentu, dan biasanya walaupun pada umumnya benar, ada kalanya stereotyping itu tidak benar ya, heuristik, sehingga heuristik tersebut menjadi salah. Berikutnya adalah biasanya mind kita, kognitif kita itu lebih baik dalam memproses kalimat yang sifatnya positif daripada negatif. Negatif positif ini bukan nilai ya, tapi lebih pada jika kita menggunakan kalimat yang sifatnya negatif, misalnya tidak atau bukan gitu ya, maka itu biasanya lebih diproses lebih lama oleh pikiran kita. Contohnya misalnya, jika hari ini bukan Jumat, maka kita tidak akan kuis hari ini. Nah, hari ini kita tidak akan kuis, maka hari ini bukan hari Jumat. Itu membutuhkan waktu dulu, bahwa jika harus dipikirkan, jika hari ini bukan Jumat, oh ya, jika hari ini bukan Jumat, maka kita tidak akan kuis. Oke, berarti kita akan kuis di hari yang lain. Hari apa ya kita kuis? Nah, itu pasti membutuhkan proses yang lebih lama, gitu ya. Informasi negatif itu biasanya membutuhkan lebih banyak lebih banyak proses yang dibutuhkan, membutuhkan waktu lebih lama, gitu ya. Kenapa? Karena sesuai dengan tema 3, bahwa proses kognitif itu lebih baik dalam mengelola informasi yang positif daripada informasi yang negatif. Nah, yang berikutnya adalah kesulitan yang ditemui jika menghadapi reasoning yang sifatnya abstrak, gitu ya. Nah, konkret dan abstrak ini biasanya kita memang lebih mudah untuk mengkategorisasikan hal-hal yang sifatnya konkret atau nyata terlihat, gitu ya. Dan itu biasanya diselesaikannya bisa lebih akurat daripada yang sifatnya abstrak dan teoritis. Jika kita ambil contoh, jika suatu objek berwarna merah, maka itu adalah persegi panjang. Objek ini bukan persegi panjang, oleh karena itu tidak merah. Kita tinggal melihat, benar nggak dia persegi panjang? Oh betul, dia bukan persegi panjang. Betul nggak dia tidak berwarna merah? Gitu ya. Oh ternyata dia berwarna merah. Oh berarti ini nggak tidak benar ininya.
kesimpulannya. Nah, kalau misalnya ini kita gunakan dalam konsep yang lebih abstrak, misalnya jika seseorang menangis, maka jika seseorang well-being, maka dia gembira, dia happy. Nah, orang ini tidak happy. Oleh karena itu, dia tidak well-being. Nah, konsep well-being itu apa, happy itu apa, itu lebih sulit untuk diselesaikan dan lebih mungkin menimbulkan error daripada yang konkret. Dan yang berikutnya adalah belief bias effect. Nah, pada belief bias effect ini saya akan memberikan contoh dulu beberapa kalimat ya. Dan diingat lagi tadi di deductive reasoning bahwa Anda harus menganggap semua premisnya benar. Premis pertama, jika bulu dilempar ke jendela, jendela akan pecah. Itu benar. Kemudian sehelai bulu dilempar ke jendela. Itu premis kedua. Konklusinya adalah maka jendela akan pecah. Nah, kalau dilihat dari logika cara atau aturan dalam deductive reasoning, maka konklusinya jendela akan pecah itu suatu hal yang benar, gitu. Tapi secara logika, secara pengalaman, kita memiliki belief bahwa nggak mungkin masa jendela yang segitu kuatnya dilempar oleh bulu yang sangat ringan, maka dia akan pecah. Nggak mungkin. Konklusinya kan kita bilang bahwa jendela akan pecah itu salah, itu invalid, gitu ya. Padahal hal tersebut disebabkan karena kita memiliki belief bias effect. Apa itu belief bias effect? Yaitu jika reasoning yang dilakukan itu individu melakukan penilaian atau judgment berdasarkan pengetahuan umumnya atau belief yang telah dimiliki sebelumnya daripada aturan logika. Gitu. Padahal secara logika aturan deductive reasoning ini harusnya benar, gitu ya. Nah, belief bias effect ini sering kali terjadi jika kita rely on apa yang kita telah mengetahui sebelumnya, sehingga akan sulit buat kita untuk menerima sesuatu yang berbeda dari apa yang telah kita ketahui, gitu ya. Oleh karena itu yang terjadi pada orang-orang yang jika telah memiliki kepercayaan tertentu tidak akan bisa untuk dimasuki kepercayaan yang berbeda, gitu ya. Nah, belief yang berikutnya adalah confirmation bias. Pada confirmation bias, kita lihat pada persoalan ini ya. Di sini ada 4 kartu. Kartu E, J, 6, dan 7. Nah, kartu ini selalu punya dua sisi yang tercetak angka dan huruf, gitu ya. Nah, ada aturannya. Aturannya adalah jika sebuah kartu memiliki vowel tercetak huruf vokal, maka di belakangnya pasti angkanya genap, gitu ya. Sekarang ada E, J, 6, dan kartu 7. Jika Anda diminta untuk melihat membuktikan apakah aturan tersebut benar, kartu mana, dan Anda hanya bisa membalik satu kartu. Kartu mana yang akan Anda balik? Oke, sekarang silakan di-pause dulu, pikirkan selama 5 menit. Oke. Baik, sekarang apakah Anda sudah memiliki jawabannya? Nah, apakah di antara Anda memilih kartu E yang dibalik, kartu C, kartu 6, atau kartu 7? Yang mana yang lebih tepat jika hanya bisa satu kali membalik? Bagi Anda yang memilih kartu 7, selamat. Mengapa? Karena informasi yang ada di balik kartu 7 itu sangat berharga. Banyak mungkin dari Anda yang akan membuka pertama kali adalah kartu E. Kenapa? Karena kartu E itu kartu dengan huruf
huruf hidup, huruf vokal, gitu ya. Nah, kalau Anda buka huruf E dan Anda menemukan angkanya adalah angka ganjil, maka Anda bisa bilang bahwa oh, aturan itu salah. Tapi kalau angka yang ditemukannya adalah angka genap, apakah Anda bisa mengatakan bahwa aturan ini pasti benar? Belum tentu. Mengapa? Karena ketika Anda membalik huruf E, dibaliknya adalah angka genap, Anda tidak tahu apakah dibalik huruf J bisa angka genap atau angka ganjil. Atau dibalik angka 6, apakah huruf hidup atau huruf vokal atau huruf konsonan. Itu harus dibalik semuanya untuk membuktikan gitu ya. Nah, yang paling bisa membuktikan ini justru di kartu 7. Kartu 7 yaitu kartu ganjil, ketika dibalikan dan menemukan hurufnya adalah huruf hidup atau vokal, maka bisa dikatakan bahwa ini salah gitu ya, aturan ini. Kalau ditemukan hurufnya adalah huruf huruf konsonan, maka bisa dikatakan aturan ini adalah benar karena dikatakan bahwa huruf genap pasti sama dengan huruf sama dengan angka ganjil, gitu ya. Nah, tapi kita cenderung untuk membalik huruf yang E. Kenapa? Karena biasanya ketika kita memiliki hipotesis tertentu, maka cenderung kita melakukan konfirmasi terhadap apa yang kita percaya tersebut, gitu ya, atau mendukung hipotesis daripada berupaya untuk menemukan bukti yang sebaliknya. Jadi kita berusaha mengkonfirmasi apa yang kita percayai. Itu yang berlaku biasanya ketika di politik juga ya, seperti itu. Ketika orang memilih bahwa dia sudah sebel sama si tokoh A, ya dia akan mencari informasi yang memang membuat si tokoh itu menjadi lebih jelek gitu ya. Nah, itu adalah bias yang sering terjadi, yaitu confirmation bias. Baik, ini adalah akhir dari bagian kedua dan kita akan bersambung pada bagian yang ketiga.